13 September 2022 adalah tanggal di mana Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, menandatangani instruksi Presiden yang isinya memuat soal mewajibkan seluruh kementerian, dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah untuk mengkonversi kendaraannya dari kendaraan yang berbahan bakar fosil ke bahan bakar atau berbasis baterai listrik. Gimana kira-kira Mas? Mampu nggak di Indonesia? Jadi ini kan memang sebenarnya sudah lama sih, beberapa kali isu bahkan sebelum G20 muncul ya, berkaitan dengan transformasi energi dari energi fosil ke energi listrik. Cuman kemudian kalau kita bicara soal kesiapan Indonesia, memang betul bahwa kemudian Indonesia ini punya cadangan banyak nikel. Ya kan, bahkan menurut data itu 52% katanya cadangan nikel dunia itu ada di Indonesia gitu. Tapi kemudian kalau melihat infrastruktur, terus kemudian, tapi Jokowi bagus sih, maksudku Presiden ini memulainya dari instansi pemerintah dulu kan. Kemarin sudah juga kan istana Presiden, ada 5 istana Presiden itu yang pakai kendaraan listrik semua di. Ya betul. Bahkan di presidensi G20 kan ada pakai kendaraan listrik. Iya, di Bali ya. Iya, di Bali. Nanti disiapin untuk kendaraan untuk tamu semuanya pakai kendaraan listrik. Iya, betul. Menariknya nih Mas, di Inpres ini ada tugas-tugas khusus nih buat beberapa kementerian. Tapi yang jelas kementerian yang paling pertama disebut dalam Inpres ini jelas Menko Marves. Menko Marves. Oh, oke. Luhut Binsar Panjaitan. Luhut Binsar Panjaitan. Jadi ada beberapa kementerian yang dapat tugas, misalnya kayak Menko Marves, ada Mendagri, ada Menhan, Panglima TNI, Menkyu, Mendikbud, Ristek, Menteri Perindustrian, ESDM, Perhubungan, Bappenas, BUMN, Menparekraf, Investasi, KSP, Kepala Sekretariat Presiden ya, dan juga Bapak Kapolri. Ini instruksinya untuk apa? Untuk mengharmonisasi regulasi sih. Oh, gitu. Dan kalau ke Pak Luhutnya sendiri disuruh mengharmonisasi kebijakan, habis itu juga ada isinya soal segala kendala harus diselesaikan oleh dia. Oh gitu, jadi menginstruksikan beberapa kementerian tadi untuk kemudian menyelesaikan proses transisi dari penggunaan kendaraan fosil, berbahan bakar fosil ke kendaraan bakar jenis listrik gitu ya. Betul. Pakai baterai. Betul. Tapi kemudian kalau kita bicara soal ini kan mulai dari pemerintahan dulu nih, instansi dulu nih. Pasti nanti kan ke depan pasti merembet kan. Pasti. Iya, dan istilahnya kalau sekarang mungkin pemerintah bicaranya soal instansi, terus kemudian nanti bisa ke pemerintahan daerah, kan baik provinsi maupun kabupaten. Nanti pasti masyarakat ikut-ikutan nih. Iya pasti sih, karena kan sekarang kan udah mulai nih ada motor listrik, mobil listrik yang udah berkeliaran di jalanan. Berkeliaran bahasa. Jadi emang udah banyak sih memang di banyak. jalan-jalan mereka pakai mobil listrik ngeliatin, terus kemudian aku pernah ngikutin juga itu motor listrik, kok nggak ada bunyinya motornya tapi kok jalan kayak gitu kan. Dari belakang ini motor jalan tapi nggak ada suaranya gitu kan. Ternyata motor listrik yang waktu itu dipakai untuk ngojek. Kenceng juga ya. Kenceng juga. Nggak kalah lah sama yang berbasis bahan bakar fosil kan. Cuman kemudian ini yang jadi kendala sekarang ini, kalau mungkin oke lah, nggak apa-apa kalau pemerintah dulu ya yang bertransformasi. Tapi kalau kemudian masyarakat semua disuruh transformasi sekarang gitu kan, yang dipersoalan itu adalah soal ngecasnya gimana gitu. Ya, di mana gitu. Kita kan juga kebingungan belakangan, dan hari ini kan juga belum banyak nih tempat-tempat untuk pengisiannya. Kalau istilahnya itu SPKLU. SPKLU. S-nya apa? S itu adalah stasiun. Oke. Pengisian. K. Kendaraan. L. Listrik. Umum. Okay. Umum. Okay. Jadi SPKLU adalah apa sih? Ada berapa sekarang udah? Jadi sekarang sudah ada 267 SPKLU di 92
lokasi, Mas. Kabupaten kota? Enggak. Di seluruh Indonesia. Di seluruh Tapi Indonesia. sebenarnya sih sebenarnya belum merata, Mas. Mm-mm. Misal yang paling banyak itu ada di DKI Jakarta. Oke. Dari Jelas 260 ibu kota kan. Betul. Dari 267 itu 101-nya ada di Jakarta. Iya, ini banget sih ya, apa namanya? Ya, terpusat banget lah ya. Terpusat. Habis itu Jatim, Bali, Nusa. Nah, udah Jatim, Bali, Nusa digabungin ini. Ada Hanya berapa? 43. Jatim, Bali, Nusa. Oh, mungkin kayak ininya PLN kali ya? Di Apa? bawah, maksudnya PLN itu kan regional kan? PLN Bali Nusra itu kan di Jawa Timur kan? Jatim, Bali, Nusra. mungkin mungkin juga sih. di situ kali ya? Mungkin mereka ininya, apa namanya, penghitungannya gitu. Di Jawa Barat ada 37, Mm-mm. Jawa Tengah dan Yogyakarta ada 37, Mm. Sumatera 21, Banten 20, Sulawesi, Kalimantan, Maluku 18. Hmm. Dan katanya target pemerintah di akhir tahun 2022 nih akan ada 4.900 unit SPKLU 2000 berapa? akhir 2022. Akhir 2022. Berarti emang Katanya. dikebut ya? Mungkin kenaikan harga BBM Iya, adalah bisa jadi. bagian dari strategi. Bagian dari strategi. Jadi beli BBM mahal, beralihlah ke Bahkan dibatasi sekarang kan? iya, kendaraan listrik. Beli Pertalite dibatasi. Beralih ke kendaraan Ya, listrik. ya oke lah, mungkin yang mampu beli mobil kali ya, mau beli lagi motor yang kreditnya aja belum ini nih. Lunas? Belum lunas Gimana mau caranya? beli kan? Mau beli lagi listrik ya, motor listrik Kan agak sulit. repot gitu. Intinya mungkin memang salah satu strategi, betul kata Mon tadi, kenapa kemudian pemerintah menaikkan harga BBM supaya beralih ke penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan, yang listrik Iya. tadi. Cuman proses peralihan ini kan nggak bisa serta-merta kayak balikin tangan gitu aja, Ted. Harus ada susah. Susah, Berat ya. gampang. Enggak. Maksudnya harus ada proses gitu loh. Iya, betul. Mas. Enggak serta-merta meski oke, kita punya cadangan nikel. Tapi kemudian ngolahnya sampai jadi ke baterai yang siap konsumsi. Ini kan juga kita belum punya. Nah, ini dah yang agak sulit. Meskipun tadi Mas bilang bahwa apa namanya tuh Indonesia punya cadangan nikel terbesar di dunia ya. Jadi 52% cadangan nikel dunia itu ada di Indonesia. Katanya begitu menurut Ya, beberapa bahan bacaan yang tak baca ya begitu. Tapi ini kan harus didukung, nggak hanya ambisi aja. Ambisi boleh ambisi, tapi kan ini harus didukung dengan industrialisasi yang dari hulu sampai hilirnya oke. Oke, iya. Artinya nggak hanya cuma nyiapin impres ya, Iya. impres aturan untuk lu masyarakat atau lu bagian dari pemerintah dari pusat sampai ke daerah harus beralih ke listrik. Cuman juga harus disiapin infrastrukturnya, terus kemudian kelengkapannya, ya kan, baterainya seperti apa, industri ataupun mungkin nanti kalau permintaannya naik, janganlah impor, kalau bisa produk dalam negeri juga motornya atau mobilnya yang harus dipakai gitu loh. Nah, kan itu harapan kita, Mas. Iya. Jangan sampai Indonesia lagi-lagi jadi market aja. Jadi pasar aja, kita nggak bisa memproduksi. Tapi sih kemarin baca-baca lagi Jokowi sudah sudah meresmikan industrialisasi itu dari hulu ke hilir di Batang, Jawa Tengah. Batang ya. Tapi itu kerjasama dengan konsorsium Korea kalau nggak salah. Konsorsium LG. LG nilai investasinya itu sebesar 142. Jadi dari industri hulu misalnya kayak tambang, smelter dan sebagainya itu, habis itu produksi baterai sampai mobil listrik, sampai sampai pengolahan limbah itu juga sudah ada di Indonesia. Akan ada di Batang itu. Nggak cuma di Batang, jadi kan penambangannya nggak di Jawa. Dan di daerah mana ya? Di daerah Karawang apa Tangerang? Itu nanti produksi kendaraan listriknya. Jadi memang tapi tetap aja sih, Ted, menurutku beralih dari dari motor BBM ke motor listrik itu nggak bisa serta-merta gitu aja. Gue bandingin aja waktu dulu kita masih pakai minyak tanah ke gas aja. Ini prosesnya kan luar biasa tuh. Ya, dimana kompornya juga
harus di ini kan ganti semua. Itu kompor loh yang harganya nggak semahal motor ataupun semahal mobil kan. Sekarang kita bicara motor yang Motor, harganya mahal. heeh. Rata-rata di atas 10 ribu. Katanya memang ya iyalah. 10 juta. Katanya memang Impres Jokowi ini banyak sebagian ngomong orang ini ambisi dari sang presiden untuk kemudian mempercepat peralihan penggunaan energi fosil ke energi yang terbarukan gitu, energi listrik dengan baterai. Cuman kemudian kalau kita pikir lagi, sudah siapkah Indonesia untuk peralihan ini?